pendidikan menjadi salah satu medan karya tugasnya. Pendidikan Katolik menjadi salah satu hal yang selalu ada dalam benaknya. Pendidikan itu tidak hanya membentuk manusia yang hanya pintar saja, tetapi seyogyanya membentuk pribadi yang berhati. Percuma kalau kita pintar, tetapi hati kita kosong. Oleh karena itu, menurutnya, pendidikan budi pekerti dan nilai-nilai religiusitas di sekolah Katolik menjadi sangat penting. Secara resmi, saya baru 1 bulan di katedral. Saya sudah rajin-rajin mengunjungi umat saya. Hampir setiap hari saya mengunjungi umat saya. Tapi 1 bulan sesudahnya, saya tiba-tiba diangkat menjadi ketua Yayasan Salib Suci. Nah, selesailah. Ya, mengunjungi umat itu menjadi mengunjungi sekolah. Ya, rapat-rapat. Nah, mungkin saya nggak tahu. Saya dulu dipandu, ya, daripada siang hari tidur. Ya. Nah, saya lebih suka pergi ke sekolah tetangga, ya, lihat sekolah, ya, senyum sama anak-anak, ngobrol sama guru-guru, pembinaan guru-guru, juga mengajar di sekolah dan seterusnya. Nah, dari situ barangkali atasan-atas saya merasa bahwa saya senang pada dunia pendidikan. Ya. Saya merasa pendidikan penting, merupakan suatu kegembiraan kalau ketemu sama anak-anak di sekolah yang mau nyapa, mau bicara dan seterusnya. Juga senang kalau bisa memberi semangat kepada guru-guru. Ya. Lebih-lebih saya senangnya kalau saya merasa tertantang memberi masa depan kepada anak-anak. Ya. Sekarang ini di yayasan ini kami mempunyai 14.000 anak-anak. Nah, sedikit banyak saya merasa bertanggung jawab atas masa depan anak-anak itu. Ya. Jadi senang atau tidak senangnya, ya sedikit juga adalah kewajiban saya, menurut saya, kalau Tuhan mempercayakan mereka kepada saya harus memberi kepada mereka masa depan yang seoptimal mungkin. Nggak tahu ideal atau tidak, nggak tahu. Saya merasa dengan segala hormat bahwa pemerintah sampai sekarang ini memberi pendidikan yang salah. Ya, sebabnya semua pendidikan tertuju kepada ujian nasional. Ya, sekolah-sekolah tidak boleh ada ekstrakurikuler lagi, tidak boleh kesibukan, hanya ujian nasional. Ya, supaya lulus 100%. Lulus apa? Lulusnya otaknya. Ya, yang saya sering kali mengatakan, ya, kepala orang dijadikan besar, tapi ning jero empty. Nah, ning jero artinya ya di dalamnya nggak ada moralnya. Maka tahun-tahun terakhir itu saya ya bagaikan piringan hitam yang rusak itu, saya selalu mengatakan kalau berbicara tentang sekolah, kita berbicara tentang pendidikan, bukan hanya pengajaran saja, tentang pendidikan. Nah, pendidikan itu berarti bahwa kita mau memberi kepada anak-anak budi pekerti. Kata yang paling sering saya ucapkan ya tahun terakhir adalah budi pekerti. Ya. Nah, budi pekerti itu namanya character building, pembentukan pribadi. Negara kita brengsek, korupsi, bohong, penipuan, ya tidak on time sampai dan seterusnya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada moral, gara-gara tidak ada pembentukan pribadi. Ya. Maka saya memberi kepada sekolah ya suatu semboyan yang bunyi, "What can I do for you?" Jadi mestinya siap guru, semua anak-anak mempunyai suatu sikap kalau ketemu sama orang lain, "What can I do for you?" Bukan memanfaatkan orang itu, tetapi mau mengabdi, melayani, membuat bahagia orang lain itu. Nah, kalau saya bisa berhasil mendidik mereka, ya demikian saya merasa puas dan bahagia. Nah, yang tadi saya sudah katakan, saya sangat mengharapkan kalau semua sekolah, ya sekarang syukur-syukur ya mulai lebih sering dibicarakan ya tentang budi pekerti. Ya, saya sebenarnya tidak terlalu setuju kalau sekolah Katolik itu mengejar ranking.
Ya, memang kawai, tapi hari-hari itu namanya anak harus belajar, harus tambahan lesnya, harus ya remedial, semua supaya otak ini menjadi hebat. Ya, ada spanduk selamat kepada anak Mario berhasil menjadi juara di fisika internasional. Ini bagus kalau kita bisa mengatakan anak kita menjadi seorang bendahara, menjadi seorang pemimpin yang jujur, yang sosial, yang mempunyai jiwa untuk anak-anak. Beda. Ini namanya membantu untuk mengekspresikan ini. Mestinya. Nah, sedangkan menurut saya pemerintah itu sedikit banyak terlalu menekankan ini. Walaupun katanya wait and see, kurikulum 2013 akan lebih menekankan ya pada batin, pada hati manusia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tapi termasuk dalam budi pekerti, sebenarnya saya akan senang sekali kalau pendidikan Katolik itu mau menitik beratkan sedikit religiositas. Sejauh manakah Allah itu hidup dalam kehidupan kita sehari-hari? Sejauh manakah namanya Allah penentu hidup, ya, toh mempunyai suatu pengaruh dalam tingkah laku kita manusia. Bukan hanya yang rajin pergi ke gereja, rajin ngaku dosa, tapi dalam tingkah laku sehari-hari, religiositas itu. Ya. Jadi terserah mau kamu dipekerja itu lebar, ya. Yang pentingnya mental orang, ya. Aku hidup untuk menghidupkan orang lain. Aku namanya tidak hanya mencari kepuasan, ranking, ya, kedudukan bagi saya sendiri. Ya. Talenta yang Tuhan berikan kepada saya, hidup yang Tuhan berikan kepada saya untuk membantu sesama manusia. Meski usia tidak muda lagi, tetapi raga tetap tampak sehat. Menjaga kesehatan baginya menjadi sangat penting. Maka olahraga selalu diupayakan di sela-sela kesibukannya. Dalam raga yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Begitu katanya. Olahraga berenang adalah salah satu yang digemarinya. Selain badan menjadi sehat, hatinya pun senang karena dapat bersosialisasi dengan para sahabat krosier lainnya. Kalau orang tanya kepada saya, Pastor, sehat Anda? Saya selalu membuat orang kaget dan mengatakan pas-pasan. Karena harusnya saya mengatakan baik toh. Tapi saya pas-pasan ya lumayan. Ya, bukan lagi 17 tahun. Tapi saya merasa kesehatan kita manusia juga harus dirawat. Saya lihat banyak orang yang jauh di bawah saya kok sudah menjadi peot. Ya, tanya mengapa menjadi peot? Gara-gara tidak pernah mempunyai waktu, hanya duduk saja. Nah, jadi saya setiap pagi ya 15 sampai 20 menit sambil nonton dunia dalam berita, saya suka stretching, ya, menggerakkan badan dan seterusnya itu. Kemudian hari Selasa dan hari Kamis saya berenang. Saya selalu mengatakan hanya jenazah yang bisa menghalangi saya berenang. Ya, artinya itu pun namanya berenang tidak selalu menyenangkan, tidak. Itu kewajiban. Ayo mari kita berenang. Kadang-kadang senang, kadang-kadang ya bosan, ya tarik ya. Sekaligus ngerumpi sedikit ya. Ngerumpi. Jadi apa namanya? Ketemu sama batur-batur, ya. Tertawa sedikit, makan bersama-sama, ya, olahraga dan rekreasi tercampur bersama-sama. Ya. Itu sebabnya juga saya selalu kalau mau ke yayasan, aku selalu jalan kaki. Hidup yang seimbang antara doa dan karya. Begitu katanya. Meski jauh dari sempurna, tetapi selalu berusaha dan setia pada tugas, bertanggung jawab, dan melaksanakannya dengan baik.
Nah, kata saya, tantangan yang terberatnya adalah banyak umat menaruh harapan kepada pastor. Banyak orang datang kepada pastor. Kadang-kadang ada orang yang namanya rebel minta ampun. Dia pun membutuhkan pertolongan. Ya, jadi umat itu datang kepada pastor dengan macam-macam harapan. Sangkanya waktu saya seorang yang mempunyai 1000 kaki, ya, mempunyai dompetnya tidak pernah habis dan seterusnya. Ya, jadi mereka, ya, kadang-kadang kita bisa menyenangkan, menuai harapan umat. Kadang-kadang kita harus mengecewakan. Nah, kalau umat kecewa pada pastor, sebenarnya salah mereka. Tapi saya juga tidak bahagia toh kalau orang pulang ya cemberut dan seterusnya. Membangun komunikasi dan relasi dengan siapapun tanpa memandang status ekonomi maupun keyakinan menjadi seorang gembala yang baik bagi umatnya. Bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah perwujudan dari semangat tersebut. Nah, saya beri kepada katedral 4 tiang. Saya merasa wajib, ya, gereja katedral harus menjadi semacam penginapan. Artinya di mana tamu dari mana-mana saja datang, mau istirahat, mau disegarkan. Maka mau tidak mau katedral harus berusaha menyajikan suatu liturgi yang meresap di dalam hati. Maka perlu dipersiapkan dengan baik-baik, jangan asal saja. Maka saya sinting-sintingan berjuang supaya ada paduan suara, supaya ada mazmur yang rapi, yang menarik. Ya, saya berusaha mempersiapkan khotbah sebaik mungkin. Orang itu pengen mendapat sesuatu untuk sepanjang minggu ini. Itu kewajiban kita. Ya, untuk itu saya perlu pelayan-pelayan ya di dalam penginapan ya dari umat saya sendiri, kornya, lektor, petugas dan seterusnya. Ya, itu satu. Yang kedua, saya merasa kita harus memperlihatkan kepada orang-orang luar, lihatlah betapa mereka saling mencintai. Maka saya membutuhkan kelompok-kelompok persaudaraan, mau lingkungannya, teritorialnya, mau kategorinya dan seterusnya, di mana orang itu ya menaruh perhatian yang satu kepada yang lain, kumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama, berduka bersama-sama, bersuka bersama-sama dan seterusnya, ya, bersaudara itu. Ya. Ketiga, aku merasa saya mempunyai banyak pemulung di belakang tembok. Ya. Setiap kali kalau saya ke sekolah itu, saya lihat mereka dalam gubuk mereka, dalam kemiskinan mereka. Ya. Saya merasa kalau katedral itu mau mempunyai suatu arti bagi mereka, bagi masyarakat, mau tidak mau kita wajib untuk memperlihatkan wajah sosial kepada masyarakat. Ya. Maka saya senang kalau akhirnya kita mempunyai ya, dapur terbuka. Kalau akhirnya kita mempunyai balai pengobatan, kalau kita mempunyai kios murah bagi orang-orang miskin dan seterusnya, ya, kalau kita mempunyai ya PSA di mana kita ya memberi perhatian kepada orang-orang yang kebetulan hampir tidak kebagian dari kue tart yang besar, ya. Dan yang keempat, yang sekarang ini saya sering kali sebut adalah kita wajib di negara Indonesia mau tidak mau harus berdialog dengan ya rekan-rekan agama-agama lain dan harus menjadi partner di dalam dengan pemerintah untuk bersama-sama membuat suatu masyarakat yang ya mudah-mudahan lebih cocok satu sama lain, lebih bersih, lebih rapi, lebih sejahtera. Nah, gereja mempunyai peranan di situ. Ya, kalau gereja hanya sibuk dengan urusan sendiri saja, saya kira gereja tidak mempunyai wajah yang menarik. Semuanya itu dilaluinya dengan baik, menjadi bagian dari ketaatan pada pimpinan dan komitmen pada panggilan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan para pastor, rekan dalam komunitas tinggalnya, berkomunikasi yang baik, menerima keterbatasan orang lain, menerima perbedaan yang ada, dan memupuk terus-menerus semangat persaudaraan dalam komunitas yang baik. Begitu pula katanya. Tapi saya senang nih, sampai dengan hari ini
Saya merasa berterima kasih kepada Tuhan yang memanggil saya menjadi seorang imam. Saya merasa bahwa hidup saya terisi dengan baik-baik. Pokoknya harus ramah. Harus ramah. Saya paling sebel sebenarnya ya, kalau orang mengatakan pada saya, bos, the big boss of the cathedral. Saya sebenarnya tidak mau terlalu tampil sebagai big manager, tidak. Saya merasa pastor itu berarti gembala, ya, berarti bapak, berarti opa, ya. Jadi pastor harus tidak hanya mengurus, itu banyak umat juga bisa mengurus manajemen, ya. Tapi pastor harus ya, manusia mempunyai waktu untuk mendengarkan, mau hadir pada penderitaan dan suka sesama umatnya. Menjadi manusia yang seimbang antara doa dan karya, antara mistis dan profetis, menjadi pegangannya dalam menjalani hidup panggilan sebagai seorang biarawan Kroasia. Nah, bagi saya tantangan yang terberatnya adalah mencari keseimbangan antara hidup mistis dan profetis. Hidup mistis saya sebut sebagai hidup rohani. Ya, mungkin ya profetis ya karya dengan segala aspeknya ke depannya. Ini lebih menarik. Di sini saya bisa mendapat prestasi, kepuasan. Hidup rohani seringkali ya kering, bergumul ya dengan kekosongan. Tapi akhirnya yang menjadi paling pentingnya adalah hidup rohani. Kita berasal dari Allah, kita harus kembali kepada Dia. Berbahagialah kalau bisa meninggal dunia dengan senyum. Bukan hanya senyumnya karena dipuji oleh orang, karena prestasi hebat-hebat, tapi senyumnya karena yakin bahwa Allah itu menopang kita. Nah, itu namanya hidup rohani. Ya, nah, jadi ya minimal teoretis saya mengajar ini harus diperhatikan. Nah, mencari keseimbangan antara kedua itu yang sehat itu namanya tidak selalu mudah. Akhirnya terima kasih kepada Pastor Tarpin, kepada saudara semuanya yang mau berhasil memaksakan saya merenungkan sedikit tentang hidup saya antara mistis dan profetis. Silahkan nilai sendiri saja sejauh manakah saya seorang mistis atau seorang profetis. Minimal saya merasa tertantang memberi porsi yang wajar kepada kedua-duanya. Terima kasih.